bisa berdaya saing, apalagi di era 4.0 digital saat ini, sangat dibutuhkan skill-skill dari mahasiswa dan adik-adik ilmu komunikasi yang baru. Oke, terima kasih Pak Yahya untuk motivasinya kepada adik-adik yang ada di rumah. Selanjutnya saya perkenalkan, kita beralih ke dosen yang satunya. Ini ada dosen ganteng ya. Ada Pak Sukri. Tapi Pak Sukri, silakan perkenalkan Ki dengan mahasiswa baru yang ada di rumah. Terima kasih MC yang terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat bertemu. Selamat bertemu ya. Selamat datang kepada anak-anakku semua, mahasiswa baru ya di Prodi Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar ya. Dan juga tadi Bu Dekan sudah terkait dengan kita punya tes tidak jadi sentimen itu. Saya mau sapa dulu tuh yang belum kemarin nih, mahasiswa lama ini yang masih kelihatan baru ini. Tes. Oke. 2018 semuanya? Tes. 17. Ini kayaknya lama ini. Rahmi tuh? Iya. Tes. Oke, ya. Minta maaf ya teman-teman yang ada di rumah. Jadi tadi ada gangguan signal ya. Biasa dalam komunikasi itu ada namanya noise. Ya, nanti kita belajar di pengantar ilmu komunikasi. Oke, silakan Pak Sukri melanjutkan perkenalannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, ada anak-anakku semua, maba FISIP Prodi Ikom FISIP Unismo. Tadi ini kalau dalam unsur-unsur komunikasi ya gangguan tadi namanya noise ya. Nanti anak-anakku semua akan mempelajari ya hal-hal terkait dengan hal tersebut. Baik, karena sudah banyak mendapatkan informasi dari para dosen terdahulu, saya mungkin sedikit memperkenalkan diri saja ya, anak-anakku semua. Soalnya bisa kita dengar suaranya mereka ya? Mereka. Coba halo semua maba. Maba, halo semua. Suaranya, kasih aktif suaranya. Halo Kak. Ya halo. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, kita ketemu dengan cara yang seperti dulu ya. Ya. Allah, kapan saja kita bisa ketemu di kampus dan silahkan menyapa ya kalau ketemu kita semua. Insyaallah kita akan melayani sebaik mungkin terkait dengan keperluan anak-anakku semua di Prodi Ilmu Komunikasi.
Oh ya, anak-anakku semua ya. Eh, Pak Sukri ya, saya agak zigzag juga saya punya pendidikan ya. Pertama dulu saya S1 itu tahun 95, belum lahir kayaknya anak-anakku semuanya, apalagi yang maba ya. 95 kuliah, tahun 2000 selesai ya di STPMD APMD Yogyakarta di prodi pembangunan sosial ya. Dulu juga sempat cukup aktif di reporter pers mahasiswa ya, yang namanya Teropong di zaman itu ya. Walaupun apa namanya secara sejarahnya di 2003 baru resmi berdiri, tapi kita sudah melakukan apa namanya ya, ya kalau sekarang ini namanya citizen reportingnya yang lagi booming saat ini. Ya. Lalu kembali ke Makassar tahun 2001, lanjut S2 di Unhas ya, di Prodi Ilmu Komunikasi. Selesai 2004-2005. Lalu saya apa namanya ya, keluar daerah lagi ya. Jadi saya ke Jayapura mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Muhammadiyah ya. Jadi di Muhammadiyah Jayapura selama kurang lebih 13 tahun di sana. Lama ini Bapak. Ya, cukup lama ya. Jadi bahasa Jawa, bahasa Papua ya saya anulah ya, bisa lah ya. Ya. Lalu tahun 2017 2018 iya 2006 awal ya saya ke Jayapura, lalu 2017 2018 itu saya pindah ke Unismu ya, bergabung di prodi. Saya juga baru ini di prodi ini ya, insyaallah. Semoga apa namanya keberadaan kami ini ya, saya khususnya bisa memberikan energi dan hal-hal positif untuk prodi kita ya. Amin. Dan saat ini juga saya sementara studi juga seperti anak-anakku semua. Studi S3 saya di prodi komunikasi di Pajajaran, Bandung. Nah, ini bahasa Sunda juga saya bisa, jadi kayaknya beberapa bahasa saya sudah lumayan lah ya. Ya, bahasa Jawa, bahasa Papua, bahasa Sunda, 3 bahasa bisa saya kuasai nih. Keren ini Pak. Iya, apalagi bahasa Makassar karena saya aslinya Goa ya, Kabupaten Goa. Saya itu SD sampai SMA di Goa ya. Tahu Goa tuh? Bukan Goa ya. Goa di Sungguh Minasa ya. Kalau anak-anakku dari daerah Takalar itu mau ke Makassar ya biasanya lewat Sungguh Minasa kan. Kalau tidak belok di Barombong sana ya. Itu pasti lewat depan rumah. Dan saat ini juga saya tinggal di Sungguh Minasa. Jadi anak-anakku kalau ada yang tinggal di seputaran Sungguh Minasa ya, bolehlah ya. Boleh mampir ke rumah ya. Boleh singgah, silakan kalau mau singgah. Dan sering ya mahasiswa juga ada yang ke rumah untuk sekedar jalan-jalan memang ya. Saya terbuka untuk hal tersebut. Iya. Ya mungkin itu Ibu host ya. Kalau ada hal-hal yang masih mau di ini ya boleh ya. Nah, semester ini Pak Sukri mengampu mata kuliah apa ini Pak? Oh ya, untuk semester ini saya mengampu 2 mata kuliah ya. Saya lihat di pertama itu ada filsafat ilmu komunikasi. Oke. Lalu yang kedua opini publik dan pencitraan. Ini 2 mata kuliah agak-agak berat semua ini ya, semester atas dikasih ke saya ini ya. Ya maba kayaknya ada anak-anakku semua yang maba kayaknya kita belum ketemu di semester 1. Oke. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi ya. Kita akan ketemu dan saling menyapa ketika kita bertemu di kampus ataupun di ya grup-grup ya yang mungkin sudah dibuat oleh prodi ya. Betul, mungkin Pak. Seperti itu sementara. Oke, ya. Jadi itu perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalan singkat dari Pak Sukri. Jadi mungkin teman-teman maba yang nanti ini belum bertemu dengan Pak Sukri, namun itu bukan halangan untuk teman-teman bisa sharing, bisa berkomunikasi dengan Pak Sukri baik melalui media sosial ataupun media-media grup yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Sukri. Selanjutnya kita beralih ke dosen yang cantik ini, ada di depan kita.
Saya persilahkan salah satu dosen andalan kami di Prodi Ilmu Komunikasi kepada Ibu Arni. Ya, ini salah satu dosen andalan kami di Prodi Ilmu Komunikasi ya teman-teman. Jauh tak? Jaga jarak kak. Ya, siapa dulu tahu kak? Asik ya, keren di. Ini ya, silakan. Ya, bisa? Ya, silakan, Tade. Wih, ini pertama kali online ini, Dek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang Adek di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismu, terkhusus ilmu komunikasi. Terus yang kedua, semoga adik-adik yang bergabung di ilmu komunikasi ini kedepannya nanti bisa menemukan passionnya di bidang komunikasi. Terus apa lagi ya? Apa lagi Elsa? Kayak Elsa. Apalagi kayaknya yang paling tahu ini. Terus ini deh, yang saya mau sampaikan ini. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya mengikuti webinar. Nah, ternyata dalam webinar itu dia ada seorang dosen dari UI. Jadi dia mengungkapkan fakta bahwa di Indonesia itu hanya sekitar 19% anak-anak muda yang bisa menempuh kuliah. Nah, berarti yang berapa orang ini? Berapa orang mahasiswa? 65 ya, jumlah mahasiswa baru. Mahasiswa komunikasi yang 65 orang ini adalah bagian dari 90% itu ada. 15% itu. Bukan 15 sih, 19 kalau saya tidak salah. Bagian dari 19% itu. Apa artinya bahwa kalian memiliki kesempatan untuk lebih baik dibanding dengan teman-teman kalian. Jadi kesempatan itu selama perkuliahan, proses perkuliahan dimanfaatkan dengan baik. Itu yang pertama, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah saya berharap pada selama proses pendidikan nanti, selama kalian menempuh pendidikan atau menempuh perkuliahan di Unismu, selesai nanti ada kayak proses refleksi yang kalian dapatkan selama semasa kalian kuliah. Mungkin selama ini kalian tidak tahu bahwa pendidikan itu penting karena pendidikan itu kalian anggap sebagai menggugurkan apa kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Nah, selama yang saya harapkan nanti selama proses perkuliahan nanti di ilmu komunikasi selesai nanti ada proses refleksi yang kalian lakukan bahwa ternyata pendidikan itu makna pendidikan itu tidak hanya sebatas apa kira-kira? Sebatas apa, Kak? Sebatas formalitas saja. Ya. Berarti dalam pendidikan itu ada pendidikan karakter, ada banyak di situ. Bukan dikerucukan kepada ekonomi saja. Misalnya apa, Dik? Misalnya apa kira-kira, Dek? Ya seperti itulah. Pokoknya nanti selama perkuliahan semoga kalian bisa bisa apa kira-kira Kak Elsa? Udah. Tanya lagi saya. Bisa ini tuh paling jago deh. Perkuliahan dengan baik di jenjang pendidikannya dulu toh Karni. Mau Pendidikannya? Iya. Aduh, pendidikan. Saya sebenarnya pendidikannya receh aja, Dek. Yang saya tamat S1 di mana di UMI, terus lanjut S2 komunikasi. Terus saya mengampu mata kuliah Aplikom, Teknologi Informasi dan Komunikasi, terus lagi Komunikasi Antar Budaya dan Perencanaan Komunikasi. Nah, itu jadi saja, Karni ini masternya di Teknologi Informasi yang berkaitan dengan IT ya, bagi teman-teman yang suka otak-atik komputer, nah, bisa berguru dengan Kak Arni.
Oke, itu saja, Dek. Sampai jumpa di kelas. Motivasinya tahu untuk teman-teman mahasiswa baru, Kak. Motivasi, semoga kalian dalam perkuliahan ini bisa mengembangkan yang namanya nalar berpikir kritis saja, Dek. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you, Kak. Dosen rock and roll-nya komunikasi. Ya. Ya, selanjutnya kita meluncur ke area yang satu. Ada Ibu Wardah. Ibu Wardah. Mana Ibu Wardah? Ah, itu. Ya, kedengeran? Ya. Oke, jadi ini suaranya untuk kita ya di Prodi Ilmu Komunikasi. Saya persilahkan kepada Ibu Wardah untuk menyapa teman-teman yang ada di studio. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kedua kalinya sudah dipersilahkan meskipun saat ini saya via daring ya. Saya live zooming sama dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau tadi ada dua dosen yang memperkenalkan dirinya mudah dalam hal bergabung di IKOM, saya yang ketiga termudah bergabung. Baru sekitar 2 tahun belakangan ini di IKOM, sebelumnya sudah sempat berkarir di kampus swasta yang lain. Saya sendiri lahir di Wajo, jadi saya orang Wajo. Tadinya kan sudah ada Sungguh Minasa, ada yang di ada yang di Makassar. Bone. Nah, saya aslinya orang Bone ya, Kakak Elsa di Bone ya? Iya, Bone, Kak. Nah, mungkin lahirnya Makassar. Iya. Saya di Wajo, terus untuk adik-adik semua yang kurang lebih berjumlah 60 orang ya untuk mahasiswa maba IKOM tahun akademik 2020-2021, kami dari dosen sebenarnya sangat bersyukur dan menyambut adik-adik semua meskipun sekarang masih daring, insya Allah pembelajarannya, tapi di semester depan berharap kita bisa berjumpa secara luring, yaitu di kelas kita di Menara Iqra tentunya. Kalau untuk mata kuliah yang saya ampuh, saya sih lebih banyak di public relation dan public speaking. Bukan cuma ada saya, ada dosen senior kita, Ibu Dr. Anda Rina. Kemudian ada juga Elsa juga bergabung di public speaking dan PR, dan juga ada saya. Jadi untuk adik-adik yang semester 1 mungkin kita belum ketemu ya, tapi di semester 2 insya Allah kita ketemu untuk mata kuliah public relation. Dan ada satu sih yang ingin saya sambung dari sambutan Ibu Dekan tadi yang mengatakan bahwa Prodi IKOM itu baru-baru lulus MBKM, jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kalau menurut saya ini adalah salah satu kesempatan dan berita baik buat adik-adik mahasiswa, di mana adik-adik itu diberikan kesempatan untuk magang, praktik kerja ya, selama minimal 1 semester, maksimal 2 semester. Artinya apa? Teman-teman tidak hanya berkelup di ruang kelas saja, tapi juga memiliki kesempatan untuk praktik langsung, magang langsung di instansi. Instansi boleh swasta ya, atau mungkin di pemerintahan, di lembaga-lembaga jurnalistik juga bisa. Jadi jangan khawatir, adik-adik setelah mendapatkan teori di kelas, adik-adik akan bisa langsung praktek di lapangan. Ada lagi? Cukup itu kali ya, Kak Elsa? Jenjang pendidikan dulu tahu, Kak. Oh, dari jenjang S1 di mana, S2 di mana. Sebelumnya banyak yang siksak ya tadi ya? Iya, siksak. Iya, kalau saya sukanya yang lurus-lurus aja, yang simple. Berharapnya nanti ihdinas siratal mustaqim itu sampai pada Jannatul Firdaus. Amin. Amin. S1 saya komunikasi di Unhas. Wah, adik-adik bukan cuma saya di sini, ternyata setelah saya gabung di Prodi Ilmu Komunikasi Unismu, ternyata di sana ada beberapa teman-teman juga yang lulusan Unhas, termasuk moderator kita yang sangat kece ini, Kakak Elsa, terus ada juga Kakak Ahmad Syarif, ada Kakak Indah Pratiwi yang mungkin juga gabung via Zoom ya. Dan dosen senior kita, tadi beberapa yang sudah memperkenalkan diri itu juga rata-rata dari Unhas.
Itu S1 saya, dan kemudian lanjut S2-nya di Gajah Mada, tapi masih di Prodi Ilmu Komunikasi, jadi masih lurus saja. Insya Allah nanti S3-nya juga masih lurus. Pokoknya sampai Ya, Jannatul amin. Firdaus. Amin. Amin, ya. Motivasi lagi Kak motivasinya ya, untuk terakhir mahasiswa ya. baru Kak. Oke, motivasinya kenapa sih kalian harus memilih komunikasi? Saya ingin mengatakan bahwa kemampuan berkomunikasi itu adalah bawaan dari kita sejak lahir. Tapi keterampilan berkomunikasi itu harus terus diasah. Caranya bagaimana diasah? Ya praktek public speaking ya. Tadi ada sudah saya sebutkan di awal. Jadi belajar untuk public speaking, diasah dengan cara apa? Pokoknya banyak cara nanti yang akan kita dapatkan melalui beberapa mata kuliah yang adik-adik akan dapatkan di Prodi Ilmu Komunikasi. Cukup mungkin dari saya, Kakak Elsa. Terima kasih Kakak Wardah atas semangat dan motivasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Kak Wardah ini mengampu mata kuliah Public Relation, Public Speaking bagi teman-teman yang ingin bagaimana caranya bisa tampil pede berbicara depan umum, ini bisa belajar dan sharing ilmu sama Kak Wardah. Oke, thanks Kak Wardah. Selanjutnya kita beralih ke dosen selanjutnya, itu ada Ibu Dr. Randa Diana Rina. Assalamualaikum Ibu. Jadi Ibu Diana Rina ini juga bergabung bersama kami secara virtual ya. Ibu Rina. Ibu Diana Rina. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wardah. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Berharga sekali hari ini. Saya juga bahagia sekali diapresiasi secara virtual. Jadi mungkin saya bersama Kaprodi yang mungkin Ibu Rina bisa ditampilkan. Lagi masak Ibu, lagi masak. Oh, lagi masak Ibu. Oke, enggak apa-apa. Silakan Bu, Tabi lanjutkan Ki. Silakan kalau selesai ini baru mau makan siang di sini, silakan Bu. Wih, ada ajakan ini. Ibu Rina ini selalu masak-masak ya, selalu mengajak kami untuk makan-makan. Oke, silakan Ibu. Saya program dari Public Relation, program studi S1 saya dari Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar, selesai tahun 1989, dan saya selecting bersama Kak Prodi tahun 83 masuk di Unhas, lalu selanjutnya S2 juga di Ilmu Komunikasi PR di Universitas Hasanuddin juga. Lalu saya sempat S3 di Pajajaran, angkatan pertama dari letting saya dari Unhas. Lalu baru saat ini dilanjutkan di Unhas kembali. Ya, jadi Ibu sekarang lagi tadi bahwa jangan khawatir di ilmu komunikasi, semua dosennya insya Allah profesional dan berkomunikasi dengan baik antara kita semua. Karena kita bersaudara, satu atap dan satu tujuan, yaitu bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran dan bersama-sama untuk mencapai ridho Allah. Ya, saya kira itu saja. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Rina untuk sambutan dan pesan-pesannya bagi mahasiswa-mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Jadi teman-teman yang mahasiswa maba, Ibu Rina ini akan mengampu mata kuliah sama seperti Kak Wardah, ada public relation, ada public speaking. Nah, teman-teman yang mau sharing, mau belajar sama Ibu bisa melalui WhatsApp atau bisa konsultasi kalau nanti ketemu insya Allah di kampus. Oke, selanjutnya dosen yang bergabung via virtual ada Kak Indah Pratiwi, adakah? Indah Pratiwi? Ada? Tidak ada ya? Oh, kita beralih ke Ibu Dian Mustadiah Hamna. Ini adalah sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi, pendamping dari Pak Tahir. Ini ya. Silakan Kak Dian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nah, dari tadi nih saya agak hektik karena 2 bayi yang diurus. Satu bayinya baru 20 hari dan ini 1,5 tahun. Halo Iya, Zara. Katu, adik-adik dimanapun berada, nama saya Dian Muhtadiah Hamna. Kalau di Prodi Ilmu Komunikasi, saya jarang dipanggil ibu ya. Mungkin masih kelihatan sosok muda, padahal saya sebenarnya sudah OTW 40 tahun ya. Saya Muda. biasa dipanggil kakak. Jadi Ya, semua Kadian. mahasiswa yang angkatan atas itu lebih banyak berhubungan atau berinteraksi dengan saya terkait dengan skripsi mereka ya, karena lebih banyak berinteraksi dengan administrasi. Ada back sound-nya ya si kecil ini. Ya, saya saya kelahiran Jogja. Saya kelahiran Jogja 29 Juli 81. Maaf suara saya agak hilang. Ya. Jadi kayaknya nih kelahiran di Jogja ya. Pendidikan saya mulai SMP sampai selesai kuliah S1 itu di Jogja semua. Wah, Saya keren, TK sama SD. Ada barangkali yang dari Jogja adik-adik? Ada nggak kira-kira ya? Atau ada yang mungkin dari Jogja keturunan juga orang. sama Kak Dian? Tapi saya nggak ada keturunan Jawa sama sekali. Saya berdarah Bugis Makassar dan Minang, orang Padang. Jadi campuran ya Kayan? Campuran dan juga dapat suami orang Pakistan ya. Jadi sudah keluarga campuran. Jadi kalau wajah anak saya ini agak jauh sama saya karena memang dia tidak banyak mengambil gen dari saya tapi dari ayahnya. Ya, jadi ini kalian sudah pengaplikasian komunikasi antar budaya ya, komunikasi lintas budaya. Dan komunikasi internasional juga. Oh ya, komunikasi internasional. Oke. Ya Kayan, mata kuliah nanti Kayan ampuh di semester ini. Mata semester atas. Rata-rata saya pegang mahasiswa itu semester 6, jadi jarang sekali ketemu dengan maba. Oke. Masa, hukum perundang-undangan media massa, jurnalis juga, dan English communication skill. Karena basic saya juga sama Pak Yahya tadi, Pak. Saya bergabung di Harian Fajar. Halo Zara. Saya bergabung di Harian Fajar dari 2007, selama 10 tahun di sana. Lalu saya resign. Saya punya media sendiri sekarang, media online, dan saya sebagai pemimpin redaksi juga di media online saya itu. Jadi saya bisa dibilang sudah 15 tahun bergabung di media, termasuk juga dengan media penyiaran radio. Ya, waktu S1 saya jurusan International Relation di Universitas Muhammadiyah Jogja. Lalu S2 Prodi Komunikasi di Unhas. S3-nya ini masih di Terawang, kira-kira akan di mana? Iya, fokus ngurus ibu dari 3 anak, semuanya perempuan. Iya, gitu. Wonder Woman ini. Iya, berinteraksi bisa lewat WA ya. Kita siap dihubungi 24 jam. Kadang-kadang mahasiswa juga ada bertanya langsung 24 jam, dan saya memang selalu melek 24 jam itu karena mengurus anak kecil, jadi suka begadang. Jadi silakan, saya nggak apa-apa. Saya tidak membatasi, teman-teman bisa menghubungi saya kapan saja. Mau tengah malam, tapi dalam koridor sopan ya, tetap bisa WA langsung. Itu tidak masalah buat saya. Ya, luar biasa. Tetap beretika ya Kak Yan ya. Iya. Oke, ya. Cukup ya. Jadi saya ini nih sudah berkecimpung di dunia media teman-teman ya, sudah sejak lama di Harian Fajar. Kemudian mengabdikan diri untuk menjadi tenaga pengajar di Unismu Makassar. Motivasi dulu Kak Yan untuk mahasiswa baru. Kak Yan? Motivasi untuk mahasiswa baru Kak. Saya nyambung aja tadi dari apa yang dikatakan Ibu Arni ya, bahwa memang kita kuliah di komunikasi itu harus ketemu passionnya, karena kalau nggak ketemu passionnya nanti mulai dari tugas dosen, pergi pulang kampus, itu aja sebenarnya jadi beban. Jadi goal teman-teman itu kenapa memilih prodi komunikasi? Nanti selepas ini mau kemana? Jangan sampai
mau bikin apa. Jadi dari awal itu sudah bisa dirancang mappingnya, peta perjalanannya, targetnya berapa tahun kuliah, IPK-nya berapa. Itu semua sudah harus di dari awal. Oke, sebarangkali antu ya karena ini Oke, ya. Jadi kita harus punya goals ya, tujuan dari awal ketika masuk di Prodi Ilmu Komunikasi. Thank you Kak Yanda dan Zara. Bye bye. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Nah ini Kak Yayan ya, Kak Dian Muhtadi Hamna. Jadi beliau adalah sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi. Nah teman-teman juga mungkin akan sering berhubungan dengan beliau baik dalam hal pembelajaran maupun dalam bidang akademik, pengisian KRS dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita bergeser ke dosen yang lainnya. Ada Kak Ahmad Syarif. Hah? Tidak ada kayaknya. Ya, jadi ini kita selanjutnya dosen andalan kami juga di Prodi Ilmu Komunikasi. Selain menjadi dosen, beliau juga menjabat sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu di Prodi Ilmu Komunikasi. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya apa dulu adik-adik mahasiswa semua. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Baik, alhamdulillah. Masih. Oke, mantap. Semangat ya. Keren. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di Prodi Ilmu Komunikasi ya. Suatu kebanggaan kalian bisa hadir bersama kami di Ilmu Komunikasi. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya ya, nama lengkap Ahmad Syarif. Kemudian pendidikan S1, S2 itu tadi sudah disampaikan sama Ibu Wardah bahwa kami di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unismu itu ternyata kami itu adalah alumni dari Unhas sana. Ya, jadi ada Ibu Wardah, kebetulan Ibu Wardah itu bisa dikata senior saya masih kenal sama ada Bu Indah ya yang MC. Kemudian ada Pak Yahya dan Pak Sukri. Kebetulan saya tidak ketemu beliau di Unhas waktu S1 ya. Karena tadi ya bisa dikata beliau adalah senior yang lebih senior lagi di komunikasi. Kami ini adalah orang baru di Prodi Ilmu Komunikasi. Saya bergabung di Unismu Makassar itu tahun 2015 ya. Jadi mulai mengajar di Prodi Ilmu Komunikasi 2015. Saat itu masih satu angkatan ya. Dua kelas pada saat itu 2015. Kemudian sampai hari ini masih alhamdulillah sudah berstatus dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah. Jadi sudah ada 9 dosen tetap di KD ya, di Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, kalau untuk saat ini dosen tetap di Ilmu Komunikasi itu ada 10 orang. Ya. Yang hadir tadi sudah ada beberapa yang perkenalan. Satu tadi kayaknya masih belum ada konfirmasinya, mungkin lagi sibuk dengan urusan pribadinya ya, kita maklumi. Yang ingin saya sampaikan di sini sebagai dosen, saya juga sebagai ketua gugus kendali mutu di Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi sebagai dosen dan juga ketua gugus kendali mutu atau bisa disingkat GKM. Jadi sekretarisnya saya adalah Ibu Elsa juga ya, sekretaris GKM. Jadi saya bersama Kakak Elsa itu punya tugas lain juga sebagai dosen. Kemudian mata kuliah yang saya ampuh adalah lebih banyak berbicara di skill komunikasi, bicara di teknologi komunikasi, ya. Jadi yang ingin
Jadi yang ingin belajar fotografi, yang ingin belajar audiovisual, Ya. yang ingin belajar desain grafis, ya, dan saya dipercayakan untuk mengampu ketiga mata kuliah itu di samping mata kuliah yang lain, ya. Yang jelasnya fokusnya saya adalah di fotografi, kemudian audiovisual dan desain grafis. Jadi ada 3 mata kuliah utama. Terkait tugas saya selain dosen, tadi saya sampaikan sebagai gugus kendali mutu, ingin melakukan membantu Kaprodi melakukan monitoring dan evaluasi proses perkuliahan di setiap semester, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa kuliah dipantau oleh dosen mata kuliahnya, tugas saya bersama Ibu Elsa itu adalah memantau dosennya. Ya, kita pantau untuk dosennya. Melakukan proses Pembelajaran, perkuliahan. Ya. Kalau dosennya malas masuk, ya nanti laporkan kepada saya. Ya, tapi insya Allah dosen yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi itu adalah dosen-dosen yang luar biasa. Sampai hari ini, ya, semua tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada dosen-dosen kita semua itu bisa dikata selesai sampai proses perkuliahan. Jadi kalau kondisinya sekarang kan kita lagi yang namanya ada pandemik COVID-19, ya. Jadi proses perkuliahan nantinya bisa saja apa yang kita lalui sekarang, ya, sama dengan apa yang sekarang kita pertemuan secara virtual, ya. Bisa saja dalam 1 semester ini kita akan melakukan proses perkuliahan secara virtual atau Zoom, ya. Jadi tergantung dari dosennya nanti bagaimana proses perkuliahannya. Iya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Motivasinya buat teman-teman, Kak. Ya, kalau berbicara motivasi, sebenarnya apa sih yang mendasari kalian untuk mau masuk di Prodi Ilmu Komunikasi? Ya, tentunya jadi pertanyaan buat diri kalian sendiri, untuk apa sih saya mau masuk komunikasi? Ya. Ketika berbicara Prodi Ilmu Komunikasi, itu Prodi Ilmu Komunikasi sekarang sudah menjadi prodi yang tren atau prodi masa kini. Ya. Selain prodi-prodi yang lain, ya, bisa dikata Prodi Ilmu Komunikasi itu bisa jadi pilihan kalian untuk mengasah skill terkait dengan komunikasi. Apa yang tadi disampaikan Bu Wardah, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Arni, Ibu Diana Rina, itu bisa saja menjadi bahan motivasi kalian untuk kenapa sih saya mau masuk di Prodi Ilmu Komunikasi. Tapi tentunya adalah saya selalu memegang prinsip ketika saya mau masuk di Prodi Ilmu Komunikasi, tentunya saya harus apa sih kebutuhan tren masa kini. Ya. Iya, betul. Di era kita seperti dihadapkan yang namanya sekarang era digital. Media digital, ya, 4.0, 4.0, ya, bagaimana kebutuhan skill. Salah satunya adalah komunikasi adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan saat ini. Betul sekali. Ya. Jadi insya Allah kami juga di Prodi Ilmu Komunikasi akan terus berbenah. Saat ini kita masih akreditasi B, insya Allah dengan bantuan teman-teman dosen, ya, adik-adik mahasiswa, ya, insya Allah kita akan beberapa tahun ke depan, insya Allah kita akan bisa dapat akreditasi yang setidaknya bisa dapat A. Amin, ya. Jadi mohon bantuannya, bantuan adik-adik semua, apalagi ini mahasiswa baru, ya. Kondisi saat ini berbeda dengan kondisi maba 2019 kemarin. Ya, pokoknya kita selalu diperhadapkan ada COVID-19.
Inilah yang membedakan kita saat ini dengan kakak kalian di 2019 ya. Tapi jangan jadikan sebuah alasan bahwa kayaknya saya kuliah 2020 ini ya, bisa dikata angkatan corona ini ya. Ya, istilahnya angkatan corona ya. Berarti saya harus beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Ya. Jadi jangan, apalagi kita sebagai anak komunikasi, jangan kayaknya saya agak kurang srek proses perkuliahan saat ini kalau lewat daring. Daring ya. Ya. Biasa banyak protes itu, Kak Di. Ya. Pokoknya saya sebagai anak komunikasi bagaimana supaya saya bisa dapat informasi yang secepat mungkin. Ya, jangan ketinggalan dengan teman-temannya lain. Manfaatkan teknologi informasi, manfaatkan HP-nya dengan sebaik-baik mungkin, ya. Jangan hanya sekedar HP dijadikan untuk main WA atau main game, ya. Yang tidak ini yang menghabiskan waktu yang waktu percuma kalian, tapi bagaimana HP ini bisa kalian manfaatkan untuk belajar yang namanya teknologi informasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Apalagi? Sudah itu Pak. Saya kayaknya tegang sekali juga ini. Ya. Iya. Dan Jadi teman-teman yang suka fotografi, yang suka desain grafis, bisa belajar sama sharing dengan Kak Ahmad Syarif. Jadi ini masternya kalau dalam bidang teknologi sama dengan Kak Arni. Oke? Ya. Jadi terakhir dari saya, ya. Jadi selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi. Ya. Terkait proses perkuliahan nantinya, ya, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di grup WA-nya kalian bersama Bapak Ibu dosen terkait bagaimana proses perkuliahan ke depannya. Jadi cukup dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Syarif untuk motivasi dan sambutannya. Nah, sebenarnya masih ada satu dosen kami, Kak Indah Pratiwi. Cuma sepertinya beliau belum sempat bergabung secara virtual bersama kami di sini. Aduh, Kak Arni ini. Ganti koki, nah teman-teman. Silakan. Oke, itu tadi ada. Jadi kita ganti host dulu ada, nah. Jadi tadi kan sudah Kak Indah sudah memperkenalkan dosen-dosen yang ada di komunikasi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bagaimana kalau Kak Indah memperkenalkan diri kepada adik-adik sekalian? Iya, halo teman-teman. Mungkin sudah Kak Indah. Iya, Bapak. Kita sudah ketemu hari apa ya? Yang waktu pertemuan di fakultas. Jadi sempat diperkenalkan. Hah? Ih. Andalan, Di. Oke, jadi halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Elsa Putri. Adik-adik, biasa teman-teman memanggil saya Kak Elsa karena di prodi ini ada dua nama dosen Indah. Jadi satunya Indah Pratiwi dipanggil Kak Tiwi dan saya Kak Indah Elsa dipanggil dengan Kak Elsa. Oke, jadi pendidikan saya sebelum sama dengan Pak Ahmad Syarif, kami memulai mengajar masuk di Unismu itu tahun 2015 pada saat angkatan 2015 masih 2 kelas, sama juga dengan Kak Arni. S1 saya di Unhas sama lagi dengan Pak Syarif, ilmu komunikasi, dan S2 juga ilmu komunikasi. Selanjutnya apa lagi nih Kak? Kira-kira apa yang mau disampaikan tawa sama adik-adik junior ini apa mahasiswa baru nih tawa Kak Indah terkait tentang masalah mungkin perkuliahan atau mata kuliah yang diampu atau motivasi atau apapun itu. Kencang kayaknya nih pertanyaannya MC kok. Jadi pada semester ini saya mungkin akan bertemu dengan teman-teman di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi.
dan kayaknya krisis public relation dan manajemen. Jadi mungkin teman-teman ada yang masih takut untuk bicara di depan umum, takut untuk apa ya? Maksudnya biasa Ki gugup ketika berbicara dengan banyak orang. Nah, di sini sama-sama Ki belajar bagaimana supaya teman-teman bisa mengembangkan skillnya, bagaimana caranya berbicara yang baik di depan umum, bagaimana caranya misalnya berpidato, berpublic speaking, itu kami dari dosen-dosen komunikasi akan membagikan ilmu bagaimana supaya teman-teman ketika keluar dari prodi ilmu komunikasi ini mempunyai skill yang lebih, skill yang tidak dimiliki oleh orang lain, menjadi nilai plus bagi teman-teman. Jadi biasa di public speaking, di public relation itu saya, Kak Wardah, dan Ibu Danarina akan mengampu mata kuliah tersebut. Nah, bagi teman-teman yang mau sharing, mau belajar bagaimana caranya Kak, nanti kita ketemu di kelas insya Allah. Mungkin seperti itu. Tetap semangat deh. Walaupun secara virtual, jangan mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar. Karena biasa mungkin kita depan kelas, tapi sekarang melalui virtual, ya jauh di mata dekat di hati toh. Asik sekali. Insya Allah kalau sudah corona kita bertemu lagi di kampus. Oke, selanjutnya Karni sudah. Mata kuliah selain public speaking apa lagi tuh Kak Ilsa? Kak Indah. Yang itu. Jadi public speaking itu ada berarti bagaimana kita tampil di depan umum berbicara di. Ya. Oke. Jadi secara garis besarnya itu ada. Nanti teori-teorinya nanti Kak Indah ajarkan di kelas di. Iya, insya Allah. Oke. Terus mata kuliah berikutnya apa tahu Kak Indah? Ya itu manajemen public relation Kak. Nah, itu tahu secara garis besarnya dia belajar tentang apa tahu Kak Indah? Jadi bagaimana seorang PR ketika di perusahaan menghadapi krisis manajemen, bagaimana seorang PR menjadi jembatan antara perusahaan dengan publiknya, kita akan belajar hal tersebut. Misalnya bagaimana seorang PR menampilkan citra dari perusahaan-perusahaan. Jadi di komunikasi ini sebenarnya ada dua konsentrasi. Jadi ada jurnalistik dan juga ada public relation. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang dunia kewartawanan, itu bisa belajar dengan ahlinya. Kemudian yang ingin belajar PR juga bisa belajar dengan dosen-dosen kita yang sudah berpengalaman dalam bidang public relation. Seperti itu. Bagaimana mencitrakan diri kita di depan orang lain. Bagaimana menampilkan diri kita di depan orang lain. Itu kan tergantung bagaimana cara berbicara kita kepada orang lain. Seperti itu mungkin Karni. Oh gitu. Oh berarti manajemen apa tadi manajemen public relation itu berkaitan tentang membangun image ya untuk perusahaan ya. Betul sekali. Oh, baiklah. Terus sudah ya. Terus motivasinya apa Kak Indah? Itu sudah tadi Kak. Ya tahu yang mana motivasinya. Ya semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti ini secara virtual mungkin banyak teman-teman yang bosan, aduh malas deh secara virtual. Tapi bagaimana kita harus beradaptasi dengan kondisi saat ini toh teman-teman. Jadi ya tetap semangat, semangat untuk mau belajar karena di komunikasi ini adalah sebenarnya ilmu yang bisa kita terapkan di mana saja. Tidak ada perusahaan, tidak ada lingkungan yang tidak butuh komunikasi. Semuanya butuh komunikasi. Namun tidak semuanya orang bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, komunikasi yang baik itu seperti apa Kak? Nanti kita pelajari di kelas seperti apa sih itu komunikasi. Mungkin begitu Kak Arni. Jadi komunikasi penting untuk jadi
Begitu ini komunikasi itu penting ya. Iyalah. Oke, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mau apalagi tahu berpikir kritis di ya, Berpikir kritis itu juga. harus ada. Mahasiswa itu harus berpikir kritis. Iya. Oke. Oke, saya Terima kembalikan ke Dampingi Mak di sini Kak. Oke. Jangan itu. Jangan. Oh ya, oke. Silakan. Terima kasih. Ya, setelah kita berkenalan dengan dosen-dosen ilmu komunikasi, selanjutnya kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu perkenalan dengan himpunan yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau disingkat dengan Humanikom. Nah, apa-apa saja kegiatan dari Humanikom, bagaimana prestasi dari Humanikom, saya undang dengan hormat Ketua Humanikom, Muhammad Fauzi Mufli. Yeah. Ini Ketua Himpunan kita yang baru terpilih, silakan. Video, ya. Jadi Humanikom ini sudah berapa lama ini berdiri? Sekretaris? Yang mendampingi mungkin ketua dan sekretaris dari himpunan. Ya, silakan ketua kita. Jadi kegiatan-kegiatan komunikasi ini selain prodi dosen-dosennya juga kegiatannya dibantu oleh himpunan ya. Kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan webinar itu dibantu oleh himpunan. Ya, ini adalah ketua Humanikom himpunan kita yang baru terpilih di Fauzi. Baru terpilih. Ganteng toh. Nah, ini sekretarisnya. Ya. Betul nih? Oh iya, oke. Oke. Pinjam dulu. Iya. Oke, kita berkenalan dulu dengan himpunan yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi. Saya persilahkan kepada Saudara Fauzi untuk menjelaskan apa sih kegiatan dari himpunan, apa-apa yang sudah dilakukan. Oke, Tabe silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang terhormat Ayahanda Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Ayahanda Dr. Haji Muhammad Tahir MSI. Yang terhormat Ayahanda dan Ibunda dosen Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Kakanda Demisioner Humanikom. Di sini ada Kakanda Bri yang merupakan ketua pertama Humanikom itu sendiri, dan kemudian ada juga Kakanda Syafi'i merupakan sekretaris umum pada periode 2018-2019. Kemudian yang terhormat teman-teman pengurus Humanikom yang sempat hadir dan Kakanda Demisioner Humanikom. Ada Kakanda Rahmi yang merupakan ketua bidang organisasi pada periode lalu. Dan yang saya cintai dan saya banggakan Adinda mahasiswa baru Ilmu Komunikasi tahun 2020. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Adinda mahasiswa baru Ilmu Komunikasi tahun 2020. Selamat datang Adinda bergabung bersama kami di jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang patron menjadi tauladan kita dalam menjalani hidup ini, di mana hadis-hadis beliau kemudian menjelaskan
makna dari Al-Quran itu sendiri yang menjadi pedoman kita. Baik, mungkin untuk mengawali orientasi saya terkait dengan Humanikom itu sendiri, saya akan mencoba memutar suatu video yang kemudian menggambarkan kegiatan Humanikom itu sendiri. Ya, baik, silakan menyaksikan. Baik, mungkin itu merupakan gambaran kegiatan kami di Humanikom masa periode kemarin, teman-teman adinda mahasiswa baru, bahwasanya Humanikom ini sebagai wadah adinda sekalian untuk mengekspresikan, melakukan kreativitas teman-teman. Kemudian di Humanikom sendiri teman-teman dapat ditempa, dikonstruksi sedemikian rupa sehingga dapat membentuk karakter teman-teman yang berkarakter sebagai seorang pemimpin, berkarakter sebagai seorang anak ilmu komunikasi itu sendiri, di mana anak ilmu komunikasi itu memiliki nilai plus di luar sana nantinya teman-teman sekalian. Kemudian terkait dengan awal perjalanan teman-teman sekalian, adinda sekalian di ruang lingkup kampus itu sendiri, saya pesan teman-teman sekalian bahwasanya awal perjalanan teman-teman atau adinda sekalian merupakan suatu awal baru dalam kehidupan teman-teman sekalian, bahwasanya di kampus nantinya akan banyak dinamika yang akan adinda hadapi, namun saya rasa adinda dapat menghadapinya dengan cara dewasa, artinya karakter adinda akan dibentuk masa dinamika yang adinda akan hadapi nantinya. Kemudian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu sendiri memiliki kultur, di mana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki kultur militansi dan intelektualitas. Artinya teman-teman dibina, kemudian dikonstruk sehingga intelektualnya itu meningkat. Nah, di organisasi lah itu yang kemudian menjadi
wadah teman-teman sekalian untuk membentuk pribadi teman-teman sekalian yang lebih baik nantinya. Kemudian terkait dengan Sospol itu sendiri, teman-teman akan diajarkan bagaimana kemudian kode etik terkait dengan Sospol itu sendiri, karena kita diajarkan untuk disiplin, kemudian mapatabe juga dengan ada juga senior yang kemudian menjadi orang yang menjadi pengawal kita nantinya. Kemudian terkait dengan Humanikom itu sendiri juga saya rasa Humanikom ini menjadi sebuah wadah untuk teman-teman sekalian untuk berkreasi. Kami akan mewadahi teman-teman sekalian dalam bentuk kegiatan yang kami akan adakan nantinya. Kemudian Humanikom ini lahir pada tanggal 2 Oktober 2016, di mana sampai saat ini Humanikom telah melakukan milad yang ketiga kali dan akan melakukan milad yang keempat kalinya nanti pada bulan depan, yaitu pada tanggal 2 Oktober itu sendiri. Mungkin pesan saya yang terakhir untuk teman-teman atau adinda sekalian, bahwasanya marilah adinda sekalian untuk berani dalam berproses. Artinya ketika kita kemudian berhenti dalam berproses, berarti kita berada orang-orang yang merugi teman-teman sekalian. Karena saya rasa ada dua pilihan dalam hidup ini teman-teman sekalian. Yang pertama menjadi aktor perubahan, kemudian yang kedua korban keadaan teman-teman sekalian. Jadi saya rasa maknai apa yang kemudian saya sampaikan tadi teman-teman sekalian terkait dengan dua pilihan hidup tersebut. Saya rasa teman-teman dapat menyadari bahwasanya menjadi seorang aktor perubahan tidaklah mudah, menjadi seorang aktor yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat ataupun ruang lingkup mahasiswa itu sendiri tidak mudah. Maka di sini teman-teman saya sarankan dan bisa saja untuk kemudian memasuki yang namanya organisasi teman-teman sekalian. Karena banyak ilmu yang kita dapatkan di dalam organisasi, di dalam perkuliahan mungkin kita belajar tentang teoritis saja, namun kemudian di organisasi itu sendiri kita diajarkan untuk tentang kontekstual itu sendiri teman-teman sekalian. Bagaimana kemudian kita mengimplementasikan apa yang kemudian kita dapatkan di proses perkuliahan itu sendiri teman-teman sekalian. Kemarin kami juga sempat melakukan kunjungan atau bakti sosial di Masamba, di mana kami kemudian peduli terhadap korban bencana di sana. Kami mengerahkan satu mobil open cup bantuan untuk ke sana, dan kami juga turun tangan di sana untuk membantu korban banjir di sana. Kami juga sempat membersihkan rumah-rumah warga yang kemudian menjadi yang berada pada tridharma perguruan tinggi, bahwasanya kita setelah kita belajar di universitas, kita mengenyam pendidikan di universitas, maka kemudian kita kembali ke masyarakat untuk kemudian menjadi agen perubahan di sana, menjadi orang yang membantu di sana teman-teman sekalian. Jadi mungkin itu pesan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Ya, jadi tidak rugi Jiki kalau sambil kuliah terus masuk organisasi karena banyak juga ilmu yang kita peroleh dari organisasi, tidak hanya dari ruang kuliah, tapi kita bisa dapat ilmu di organisasi tersebut. Terima kasih kepada Ketua Himpunan Humanikom dan sekretarisnya untuk perkenalannya kepada adik-adik maba 2020-2021. Selanjutnya, tes. 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 Oke. Ya, selanjutnya kita beralih ke sambutan dan pesan dari Ketua Kelas tiap angkatan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Untuk adik-adik mahasiswa baru,
Mungkin angkatan pertama sambut. Ya, angkatan 2015 didampingi dengan sambutan dari ketua kelas angkatan 2017. Ada? Rajudin. Oke. Tes, tes. Teman-teman bisa dengar yang di rumah? Dan tadi? Hah? Bisa Ji? Terdengar Ji? Oh ya, oke. Cek, cek. Oke, jadi sorry teman-teman ya, ada lagi noise gangguannya. Jadi kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dan pesan dari ketua-ketua kelas tiap angkatan Prodi Ilmu Komunikasi untuk adik-adik mahasiswa baru. Jadi tiap angkatan di angkatan 2015 ini diwakili oleh Muhammad Sabri. Terus di angkatan 2016 diwakili oleh saudari VI. Dan di 2017 diwakili oleh saudara Raju. Oke. Ada yang sudah ketemu dengan kakak-kakak di sini? Oke, kita dengarkan ya sambutan dari Kakanda Sabri, perwakilan dari angkatan 2015. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Kaprodi Ilmu Komunikasi, Dr. Haji Muhammad Tahir MSI. Yang terhormat dosen-dosen ilmu komunikasi dan teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi yang hadir dan yang ada ya di rumah dan di kos pada hari ini. Ya, sebelumnya ya kita ucapkan salam dan kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya lagi-lagi berkat rahmat beliau sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dan bertatap muka di tempat ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya, karena berkat dedikasi beliau, berkat perjuangan beliau ya, sehingga hari ini ya, teman-teman yang mungkin perempuan bisa merasakan pendidikan sampai tingkat universitas, karena pada masa beliau ya ada diskriminasi terhadap kaum perempuan. Baik, untuk teman-teman ketika kita membahas persoalan tadi ya saya memberikan salam hangat untuk teman-teman 2020 ya. Kemudian ketika kita bicara persoalan pesan untuk teman-teman 2020, satu pesan saya ketika masuk dunia mahasiswa, ketika masuk dunia kampus, jangan samakan, silakan teman-teman berubah untuk menjadi dewasa.
Saya lanjut sedikit pesan kepada teman-teman. Ya, silakan teman-teman banyak-banyak belajar untuk pendewasaan diri karena dunia kampus jauh berbeda dengan dunia teman-teman saat SMA. Kalau dunia teman-teman saat SMA ya mungkin teman-teman jadwal mata pelajarannya tetap dari 7.30 sampai jam 2 atau yang full day sampai jam 4, tapi jauh berbeda dengan jadwal teman-teman di perkuliahan. Jadi teman-teman harus butuh pendewasaan diri sehingga teman-teman bisa memanage waktunya. Itu kebanyakan orang-orang yang gagal dalam proses perkuliahan bahkan sampai drop out dan nilainya jelek, bukan lagi-lagi alasannya bukan persoalan organisasi, tapi persoalan teman-teman yang tidak mampu untuk memanage waktunya. Jadi kesalahan besar ketika teman-teman beranggapan atau teman-teman punya kenalan dengan mahasiswa yang beranggapan bahwa organisasi yang merusak diri teman-teman di dunia kemahasiswaan. Itu adalah kesalahan berpikir yang sangat-sangat besar karena yang merusak perkuliahan teman-teman adalah diri teman sendiri karena tidak mampu memanage waktu. Karena saya pribadi ya saya sampai hari ini hidup dalam organisasi, tapi ya alhamdulillah walaupun belum selesai karena itu memang keteledoran dari diri saya pribadi, tapi IPK saya ya 3,79. Ya, Tinggi, bukan jadi alasan IPK atau nilai buruk itu bukan persoalan organisasi, tapi persoalan teman-teman bagaimana bisa memanage waktunya. Jadi untuk adik-adik 2020 pesan terakhir saya ya, saya tunggu adik-adik di sekret Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unismu Makassar. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, ya terima kasih kepada Kakanda Sabri untuk sambutan dan motivasinya untuk adik-adik mahasiswa baru Prodi Ilmu Komunikasi. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dan motivasi dari senior kita. Ada dari angkatan 2016 ini diwakili oleh Saudari VI. Silakan VI. Buka masker Bede supaya kelihatan gantengnya. Cie. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Senior idola ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, adik-adik, ya sebenarnya enggak mau aja panggil kita adik-adik karena masih muda juga. Oh, masih muda. Iya. Tapi mungkin persoalan waktu yang bisa membedakan antara waktu masuk dengan waktu masukku. Ya. Jadi tidak banyak yang mau saya katakan karena lebih baik itu bicara tatap muka daripada via kamera seperti ini. Karena apa? Emosional tak lebih terbangun apabila bicara secara langsung daripada via daring begini toh. Semoga corona pergi. Amin. Semoga corona cepat berlalu ya. Kita bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Ya. Jadi itu. Jadi jangki kurangi semangat karena persoalan kondisi keadaan begini. Karena bagaimanapun juga harus kita terapkan 3 tridharma perguruan tinggi di dalam kemahasiswaan itu sendiri. Walaupun perkuliahan tak secara daring, tapi setidaknya bisa kita mengabdi kepada masyarakat. Walaupun kuliah tak secara online, tidak di kampus, mungkin kurang waktu tak di himpunan, kurang waktu tak di kampus, tapi setidaknya bisa jadi panutan untuk masyarakat. Jadi itu jangki rusak nama lembaga, jangki rusak nama institusi, jangki rusak identitas sebagai mahasiswa. Karena itu yang jadi sorotan masyarakat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pesan singkat saya. Jadi mungkin saya kembalikan ke moderator. Singkat, padat dan jelas ya. Dari Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu perwakilan senior dari angkatan 2016. Singkat, padat, dan jelas. Motivasi teman-teman yang ada di rumah. Oke, selanjutnya kita beralih ke angkatan 2017 yang akan diwakili oleh Saudara Rajudin. Nah, silakan Saudara Rajudin menyapa teman-teman maba yang ada di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabitu billahi robban wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrali sadari wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, pada hari ini secara online kita sama-sama berkumpul untuk saling memperkenalkan diri dengan situasi dan kondisi yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi teman-teman sekalian, itu bukan menjadi suatu halangan untuk kita bisa bersua untuk saling mengenal di antara kita. Lalu pula kita bersalawat kepada Nabi Rasulullah SAW, sosok Nabi yang selalu jadi panutan, selalu menjadi patron terdepan untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia, khususnya untuk umat Islam itu sendiri. Nah, tidak banyak, saya selaku angkatan 2017 masih sangat saya ingat bahwa saya ingin ceritakan pengalaman saya. Jadi pengalaman saya tidak mendaftar SNPTN, SBMPTN, pokoknya saya tidak mendaftar, langsung saya mendaftar di Unismu dan langsung mengambil jurusan ilmu komunikasi. Jadi, dan ini sebagai motivasi teman-teman. Ya. Saya pun tidak sekolah SMA, langsung daftar kuliah di kampus Unismu Makassar ini dan langsung mengambil jurusan ini karena bagi saya komunikasi itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam keseharian kita, baik dalam dirita, person maupun kepada masyarakat maupun kepada Tuhan. Jadi inilah yang menjadi keinginan saya untuk bisa mengambil jurusan ini. Nah, perlu teman-teman ketahui adik-adik sekalian bahwa Prodi Ilmu Komunikasi sudah terakreditasi B. Alhamdulillah, ini suatu kesyukuran untuk kita semua. Tapi ini juga menjadi suatu tantangan bagi kita ke depannya karena untuk mempertahankan akreditasi ini tentunya bukan hanya partisipasi dari dosen-dosen maupun dari ketua prodi, pimpinan fakultas maupun dari pihak kampus itu sendiri, tapi partisipasi dari mahasiswa ilmu komunikasi itu sangat dipentingkan sebenarnya. Jadi untuk masalah mata kuliah pasti akan sangat menarik karena awal-awal semester kita akan diajarkan seperti apa itu komunikasi dan lainnya. Dan selama ini saya sudah semester 7, sudah semester tua, sudah tidak terasa, dan yang dalam semua mata kuliah yang paling saya suka itu adalah desain grafis. Serius, desain grafis itu bagi saya menyenangkan. Biarpun mungkin terkadang bukan laptop saya, tapi saya bisa jadi seperti itu. Jadi bukan hanya Indonesia, seperti kita berkomunikasi di pokoknya kalau saya sampaikan mewakili dari teman-teman angkatan 2017, saya ucapkan selamat datang mahasiswa baru, mahasiswa ilmu komunikasi.
Silakan yang Belum? Ada. Ya, guys. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi tadi ada perwakilan dari angkatan 2015, 16, dan 17. Selanjutnya kita dengarkan pengalaman motivasi dari senior-senior kita dari angkatan 2018 dan juga 2019. Jadi kalau tadi cowok-cowoknya, sekarang Sri Kandinya komunikasi. Ya, silakan kepada Saudari Aisyah untuk menceritakan bagaimana sih pengalaman selama berada di ilmu komunikasi dan memotivasi adik-adik baru kita. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nih? Saya Aisyah Milsyah dari angkatan 2018. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW karena atas berkat hidayahnya sehingga kita dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru ilmu komunikasi angkatan 2020. Terima kasih karena telah memantapkan hatinya untuk memilih ilmu komunikasi sebagai pilihan untuk masa depannya nanti. Kencang, luar biasa kata-katanya ya. Sekali. Saya karena disuruh kamu motivasi, jadi makin motivasi kini semua. Betul. Betul. Motivasi saya ini gampang sekali. Jangkik malas, karena ini kan sekarang kita lagi berada di masa pandemi, kita semua belajar secara online, jadi saya mengharapkan semua teman-teman yang angkatan 2020, teman-teman saya semua juga, supaya jangan terlalu malas belajar mengikuti perkuliahan, karena saya tahu rasanya bagaimana daya tarik kasur itu lebih kuat dibanding daya tarik handphonenya kalian. Jadi lebih keras itu ya tarikannya ya. Daya tarik kasur ini sekarang. Ya, Oke. Terima kasih. Makasih buat Aisyah dari angkatan 2018. Selanjutnya kita beralih ke angkatan 2019. Ada Nur Ismi. Ya, jadi Nur Ismi juga salah satu mahasiswa berprestasi ya, yang kemarin kasih penghargaan karena ada IPK-nya tertinggi di angkatannya. Silakan Ismi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ayahanda Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unisma Makassar, yang terhormat Ibu Bapak dosen yang sempat menghadirkan diri dan berkontribusi besar di ilmu komunikasi hingga saat ini kita bisa menyandang gelar status akreditasi B, dan itu sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Kemudian yang terhormat Kakanda Demisioner Humanikom, serta Kakanda sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, begitupun dengan adik-adik yang telah memantapkan diri untuk memilih Prodi Ilmu Komunikasi di tahun 2020 ini. Tentu saya sebagai angkatan 2019
yang jumlahnya secara kuantitas sangat berbeda dengan adik-adik 2020 merasa tertantang bagaimana ke depannya kita bisa bekerja sama untuk menghidupkan prodi ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati bagi kita, seorang pemuda yang didesain secara paripurna dan terdesain secara paripurna sehingga pada saat ini kita bisa berdiri pada kebenaran yang telah dibentangkan oleh beliau. Karena pada kesempatan ini saya juga diberikan amanah untuk memberikan motivasi kepada adik-adik, maka saya hanya bisa menyampaikan beberapa poin. Yang pertama yaitu jangan pernah menyesal masuk di Unismu. Karena kenapa? Pasti pengalaman adik-adik tertolak oleh perguruan tinggi maupun negeri ataupun swasta di luar sana sehingga memilih Unismu sebagai tempat bertandang terakhir. Dalam artian kita bisa menyimpulkan bahwa hanya Unismu yang bisa menerima kita tanpa bertanya apakah kita berkualitas atau tidak. Hanya Unismu yang bisa menerima kita ketika semua tidak menerima kita. Dalam artian Unismu dengan berlapang hati, berlapang dada menerima kita untuk mendidik kita bagaimana caranya Unismu mengantarkan kita pada masa depan yang kita inginkan bersama-sama. Yang kedua yaitu adik-adik sekalian, harapan saya yaitu jangan pernah menjadikan prodi ilmu komunikasi FISIP Unismu Makassar sebagai pelarian sehingga pada kesempatan yang akan mendatang adik-adik memilih untuk meninggalkan prodi ilmu komunikasi ini. Saya pribadi sempat memutuskan untuk daftar SBMPTN kembali. Kemudian saya berpikir apa sebenarnya yang saya kejar? Apakah sekedar akreditasi atau alma mater? Karena pikiran saya seperti ini, semua kampus sama. Semua kampus memberikan kita asupan nutrisi yang sama yaitu ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana caranya kita mengolah ilmu pengetahuan itu untuk bisa berkembang dan maju, bahkan bisa bersaing dengan universitas negeri lainnya. Kemudian pesan terakhir saya yaitu, karena kita berada di prodi ilmu komunikasi dan di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dari itu kita di lantai 5 wajib demo. Sehingga adik-adik ketika masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jangan kaget jika ada beberapa aksi yang diadakan di fakultas kita, karena itu menjadi sebuah simbol bagi kita, ciri khas bagi kita. Dalam artian kita ini adalah singanya Unismu yang akan mengaung pada kebenaran, yang akan mengaung pada kaum-kaum tertindas untuk membela kebenaran-kebenaran itu. Karenanya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Akan ada teriakan-teriakan dan adik-adik harus mengepalkan tangan siap untuk bergerak membela kebenaran itu. Iya. Salam dari saya, hidup mahasiswa. Hidup. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat perwakilan dari tiap angkatan. Ada Aisyah dari angkatan 2018 dan Ismi dari angkatan 2019. Itu memotivasi teman-teman ya untuk semangat dalam kuliah, dalam berorganisasi di ilmu komunikasi nantinya. Terima kasih, syukron, silakan. Ya, selanjutnya kita beralih ke sambutan-sambutan dan motivasi juga. Jadi rata-rata ini memberikan motivasi kepada teman-teman untuk semangat dalam berkuliah, apalagi di tahun ajaran baru seperti ini. Saya undang dengan hormat Saudari Yuyu ya. Ini salah satu mahasiswa berprestasi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, silakan Yu. Jadi teman-teman bisa lihat nih bagaimana tadi public speakingnya, senior-senior tadi, bagaimana cara bicaranya, menyampaikan orasi. Nah, itu semua kita belajar bersama-sama di Prodi Ilmu Komunikasi. Silakan Yuyu untuk Kak Rahmi. Oh, sekalian sama Kak Rahmi. Oh iya. Ini dua mahasiswa yang memperoleh IPK tertinggi di tiap angkatannya. 18. Ismi, ya. Silakan hadir naik lagi ke sini 3 orang. Iya, 10 menit ya. Iya, Bapak. Iya. Jadi ini teman-teman, 3 nih teman, ini adalah perempuan semua lagi. Ini adalah
yang mendapatkan IPK tertinggi di tiap angkatannya. Ada Yuyu dari angkatan 2018, ada Rahmi dari angkatan 2017, dan Ismi dari angkatan 2019. Nah, silakan motivasinya yuk, supaya bagaimana supaya bisa kita dapat IPK tapi bagus di organisasi kita. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam perjuangan. Atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa Indonesia. Pertama, selamat datang dan selamat bergabung adik-adik mahasiswa baru sebagai profetik muda di Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus pada program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalian telah berjuang dan memenangkan perjuangan itu dan kemudian mengalahkan harapan-harapan orang banyak. Kalian adalah bibit-bibit harapan untuk masa depan peradaban sebuah bangsa. Baik, langsung saja saya mau kasih motivasi. Bagaimana sih kita menyeimbangkan antara organisasi dengan perkuliahan? Nah, sebenarnya organisasi itu bukan penghalang untuk kita bisa berprestasi di akademik. Menurut saya, organisasi malah menjadi salah satu faktor pendukung bagaimana kita bisa berprestasi. Karena tidak semua yang kita dapatkan di akademik itu, maksudnya tidak semua yang kita dapatkan di organisasi tidak kita dapatkan di akademik. Jadi apa yang tidak kita dapatkan di akademik itu kita dapatkan di organisasi. Nah, kemudian pesan saya untuk adik-adik, jadilah mahasiswa yang tidak condong sebelah, baik akademik maupun non-akademik, karena memang IPK dan prestasi itu penting, tetapi soft skill dari organisasi itu juga jauh lebih penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Yuyu. Selanjutnya Kakak Rahmi, kasih sambutan dulu buat mahasiswa baru kita. Jadi Kakak Rahmi angkatan 2017 ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahmi, perwakilan dari angkatan 2017. Sebelumnya saya mau menyampaikan selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang saya mau sampaikan kepada adik-adik mahasiswa baru, menjadi mahasiswa berprestasi bukan cuma diukur dari IPK kalian, tetapi kalian juga harus aktif dalam berlembaga. Karena dalam berorganisasi kalian bisa menggali soft skill kalian. Saudari-saudari saya yang ada di depan ini adalah pengurus yang akan melanjutkan himpunan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi ini. Jadi saya sangat setuju pendapat dari Saudari Yuyu kalau organisasi itu bukan halangan menjadi mahasiswa yang berprestasi. Karena Saudari Yuyu ini yang akan dilantik pada awal bulan Oktober, saya dengar akan menjabat amanah sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi semua berprestasi ya. Jadi saran saya untuk adik-adik ke depannya, jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang, tetapi ikutlah berlembaga. Dengan catatan, jangan ikut berlembaga untuk numpang nama saja, tetapi ikutlah berproses dalam lembaga tersebut. Ikut kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan dalam organisasi tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mikirnya jadi ya, selanjutnya ini tadi ya perwakilan dari angkatan 2018, 2017, dan 2019. Jadi itu memotivasi adik-adik untuk semangat dalam berkuliah. Jadi bukan hanya di kelas, tapi juga pandai dalam berorganisasi. Oke, terima kasih kakak-kakak yang cantik. Selanjutnya kita melanjut ke sesi tanya jawab. Nah, bagi adik-adik mahasiswa baru yang ingin Anda tanyakan kepada prodi atau dosen-dosen, ini adalah sesinya. Bagi teman-teman yang mau nanya apakah terkait dengan prodi ilmu komunikasi, angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaan tak. Ada siapa? Ayo, siapa? Mahasiswa baru. Yang maba dulu, Nadek. Yang maba dulu. Kita dengar nih suaranya nih. Maba kan tadi sudah nih dosen-dosennya, sudah senior-seniornya. Nah, sekarang untuk maba, adakah yang ingin mau ditanyakan, Dek? Di komunikasi itu bagaimana, Kak? Apanya? Konsentrasinya seperti apa? Pembelajarannya seperti apa? Ada yang mau bertanya? Aktifkan speaker tak yang mau bertanya. Sebutkan nama tak. Ada? Dari 62, berapakah? Dari sekian banyak mahasiswa baru. Siapa yang bertanya? Tidak ada? Ayolah, perwakilan satu orang. Ada teman-teman? Ya, bukan mikrofonnya, mau Ki bertanya. Unmute Ki, anu tak? Mikrofon tak? Ada? Masih semangat, Ji? Semangat? Sedikit lagi. Ayo, sesi tanya jawab. Tidak ada kah? Atau siapa kah? Minta nomor teleponnya tadi. Seniornya? Kak, berapa nomornya? Adakah? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Mana? Siapa? Atau salah satu? Siapa namanya? Andi Iva. Andi Iva. Ya, silakan aktif nih, Dek. Speaker tak? Sebutkan nama dan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih besar-besar suara tak, Dek? Perkenalkan, saya Andi Nuralifa. Pertanyaan saya ingin bertanya kepada kakak-kakak, apa motivasi untuk mahasiswa baru ini sehingga kakak-kakak bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi? Dapat sih pertanyaannya, teman-teman? Hah? Andi Iva mau bertanya sama siapa? Senior? Iya, Kak, sama mahasiswa yang berprestasi. Pilih yang mana? Pertanyaan saya lempar kepada Kak Ismi. Kak Ismi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari adik. Karena saya paham dari pertanyaan itu pasti depan ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi saya pribadi orientasi saya pertama masuk ilmu komunikasi itu bukan menjadi mahasiswa berprestasi, melainkan untuk belajar. Persoalan saya akan menjadi mahasiswa berprestasi atau tidak itu belakang. Ya, usaha
Pertama adalah saya harus fokus untuk belajar, menyelesaikan semua tugas, mengikuti semua jadwal mata kuliah. Kemudian saya juga tidak menutup diri dalam bidang organisasi. Saya aktif dalam kuliah, saya juga aktif dalam organisasi karena saya meyakini bahwa kuliah tanpa organisasi itu omong kosong. Karena ada banyak hal yang akan kita dapatkan dalam berorganisasi, tidak kita dapatkan dalam proses perkuliahan. Namun antara proses perkuliahan dan proses organisasi itu sama-sama akan mengantarkan kita pada pengetahuan-pengetahuan baru yang akan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saya sebagai mahasiswa yang dikatakan baru melepas masa mabanya, karena adik-adik 2020 sudah masuk, ya saya menggunakan waktu saya sebisa mungkin tidak ada yang digunakan dalam hal yang tidak bermanfaat. Saya gunakan untuk mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat, contohnya dengan mengikuti kajian, menyelesaikan tugas-tugas kuliah, kemudian menghadiri setiap jadwal kuliah, tentunya itu harus tepat waktu. Dan sebagai mahasiswa, kita bertanggung jawab full dengan itu. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada orang tua kita. Jadi jangan pernah jadikan organisasi sebagai penghalang untuk kita tetap fokus untuk belajar. Karena sebenarnya organisasi itu adalah jembatan yang akan memudahkan kita dalam proses perkuliahan. Karena dalam organisasi kita akan menemukan orang-orang yang luar biasa. Jika kita tidak mengetahui tentang sesuatu, ya bisa bertanya dengan Kak Yuyu misalnya, dengan saya insya Allah, dengan Kak Rahmi dan kakak-kakak yang lain bisa membantu. Jadi organisasi itu bukan mempersulit, tapi mempermudah adik-adik. Tapi di sini adalah intinya yaitu mari kita belajar dan jangan jadi orang yang malas. Karena penyakit yang paling parah bagi semua kalangan itu terkhusus lagi kalangan pelajar yaitu sifat malas. Karena kalau malas sih orang, semua tidak akan terkontrol dan banyak hal yang akan terlewatkan dan terbuang sia-sia. Jadi itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua itu butuh proses ya, Dek ya. Tidak langsung langsung jadi berprestasi. Ada proses yang harus kita lalui. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya? Terima kasih Andi, Ipa. Bye-bye. Thank you. Ya, selanjutnya adakah yang ingin bertanya? Cowok lagi satu. Cowok lagi satu. Ya, ya. Ayo cowok-cowoknya ini. Tuh, lihat dulu namanya siapa-siapa kah? Hah? Sondi? Kasih aktif di speaker tak? Oh, Dion? Aktifkan speaker dek yang mau bertanya. Mana tadi? Sondi. Yang mana? Yang mana Pak? Ya Dion ya. Kasih aktif speaker tadi. Ini Dion. Fikri dulu, katanya Fikri dulu. Kasih aktif speakernya Fikri. Ya, oke mantap. Ganteng ini. Idola ini ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari program studi ilmu komunikasi. Ya, baik, yang ingin saya tanyakan adalah apakah kampus rutin mengadakan kegiatan pengembangan diri mahasiswa yang bersifat non-akademis, seperti misalnya seminar, talkshow, dan sebagainya? Ulang beda dek, Tabe. Ya. Ulang pertanyaan tak? Ulang pertanyaan, oke. Apakah kampus rutin mengadakan pengembangan diri yang bersifat non-akademis seperti misalnya seminar, talkshow, atau lain-lainnya?
Apakah kampus aktif melaksanakan seminar kayak gitu ya? Yang bersifat non akademis. Hah? Bersifat non akademis. Show. Apakah pihak kampus terutama prodi aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu di siapa yang ketua himpunan? Ya. Talk show, apakah komunikasi aktif mengadakan kegiatan seminar, talk show untuk pengembangan baik non akademis maupun akademis ya? Oke, silakan. Ini kita serahkan dulu kepada ketua himpunannya. Ya, silakan. Hah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pertanyaan cukup bagus dari adinda sekalian. Ini menandakan bahwa antusiasme adik-adik untuk mengembangkan potensinya itu cukup besar ya. Jadi di Humanikom itu sendiri tentunya menjadi wadah bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk mengembangkan kreativitas dan potensinya. Jadi di Humanikom itu sendiri terdapat banyak kegiatan non akademis yang kemudian kami laksanakan, yaitu salah satunya pentas seni. Kemarin pada periode 2018-2019 itu kemudian kami membuat sebuah pentas seni yang cukup besar. Kami mengundang beberapa kampus juga untuk hadir, dan itu tentunya menjadi suatu langkah strategis Humanikom itu sendiri untuk kemudian memperkenalkan ilmu komunikasi di masyarakat dan kampus-kampus lainnya. Kemudian ada juga terkait dengan pengembangan bakat mahasiswa ilmu komunikasi itu sendiri itu dengan diadakannya seminar atau semacam talk show. Kemarin ada periode 2018-2019 itu diadakan talk show terkait dengan HOC, Humanikom on Camera. Kemudian pada periode selanjutnya ada HOC volume 2, di mana kami kemudian mengusung tema Human Interest, yang di mana pematerinya itu kami datangkan Doyok Jarot dan juga Kepala Dinas Media dan Komunikasi Makassar. Jadi kami rasa di Humanikom itu sendiri ini menjadi sebuah wadah bagi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, untuk kemudian mengembangkan potensi adik-adik. Karena mulai dari olahraganya, mulai dari kegiatan intelektualnya itu kemudian menjadi sebuah wadah untuk teman-teman sekalian. Seperti kemarin kami juga sempat melaksanakan yang namanya fun futsal, di mana kemudian itu diperuntukkan kepada mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi dalam ilmu komunikasi itu sendiri kami sebut bahwa ada istilahnya masyarakat ilmu komunikasi. Nanti adik-adik 2020 tentunya akan masuk juga di dalam grup tersebut untuk kemudian menjalin silaturahmi dengan kakanda senior di dalamnya. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, jadi itu tadi ya jawabannya untuk dari pertanyaan saudara Fikri. Jadi banyak kegiatan yang akan diadakan, baik itu himpunan maupun prodi. Nanti kalau teman-teman sudah bergabung bersama kami, kita sama-sama bikin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk prodi ilmu komunikasi. Fikri, thank you. Makasih ya. Oke. Oke, jadi tadi sudah mewakili Midi, satu dari Fikri dan satu dari IP ya. Jadi selanjutnya kita closing statement nih, berhubung waktu yang sudah membatasi. Mungkin closing statementnya akan disampaikan oleh Ketua Prodi Ilmu Komunikasi kepada Pak Dr. Haji Muhammad Tahir. Saya persilahkan untuk memberikan closing statement atau sambutan penutup sekaligus menutup kegiatan Ta'aruf Mabah pada hari ini. Tabe Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa hari ini kita telah melakukan audiensi Mabah Ikom secara virtual 2020. Kita sangat bersyukur kita masih dapat bersua waktu di tengah pandemi ini. Banyak sekali
perkenalan yang kita sudah lakukan. Mudah-mudahan perkenalan silaturahmi ini akan menggali potensi Nanda di komunikasi bahwa kita ini satu kesatuan yang saling memberi dan menerima. Iya. Insya Allah tahun ajaran 2020 ini sudah akan kita mulai awal Oktober ini. Nanda selamat siap memasuki dunia kuliah secara virtual dulu sesuai dengan himbauan pemerintah dan pimpinan pusat Muhammadiyah kita lakukan. Saya berharap dengan segala kelebihan virtual ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dan segala kekurangan kita juga siasati supaya tetap bermanfaat dan tidak menjadi kekurangan. Kami dari Prodi Komunikasi bersama Nanda semua yang kakak-kakak tingkatnya, termasuk teman-teman dosen semuanya, telah siap menyambut Nanda semuanya untuk bersama-sama melangkah menuju sukses dalam ilmu komunikasi sebagai satu profesi yang dibutuhkan di era ini, di era milenial ini. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa baru Ilmu Komunikasi sekalian. Demikianlah acara ta'aruf mahasiswa baru Prodi Ilmu Komunikasi Unismu Makassar pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen-dosen dan mahasiswa yang telah bergabung di acara penyambutan mahasiswa baru dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan adik-adik mahasiswa baru di kesempatan lainnya. Insya Allah corona berlalu, kita bertemu di kampus. Oke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berdiri. Oh, berdiri. Ya. Foto rame-rame dulu, Di. Aktifkan semua kameranya. Aktifkan kameranya, perbaiki jilbabnya, perbaiki songkoknya. Ya, kita foto sama-sama dulu. Ya, rambutnya. Yang kontrol jam masuk Nanda lihat foto nanti. Hah? Hah? Dari sini tangannya semua. Say hey, say hey. Kasih lambaikan tangan, teman-teman. Lambaikan tangan. Oke. Foto? Komputer? Siapa yang foto? Nggak bisa, Kak. Oh, sini gimana, Pak? Ya. Ya, semuanya ya. Tunjukkan senyum terbaik kalian. Cheese. Selfie. Ya, kita hitung ya. Yang di belakang ada kelihatan ya? Salam komunikasi. Bentuk kakak tangannya. Kakak, salam komunikasi. Oke guys, ya 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, gaya happy, gaya bebas. Yeay. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan taruh ini. Insya Allah kita bertemu tanda tangan KRS ya. Kepada pembimbingnya, ibu-ibu dosen, penasehat akademik, nanti teman-teman adik-adik bertemu dengan penasehat akademik masing-masing ya. Oke, sarange. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oh sini. Jadi yang nanti akan berhubung langsung dengan PA-nya masing-masing akan dikirim kembali karena ada tambahan dari ini. Kemungkinan itu tambahan itu tidak banyak, ada 5, tapi kita arahkan ke 3 dosen, yaitu Pak Yahya dengan Pak Sukri dengan Bu Wardah.
tambahan pembimbing. Jadi pimpinan nanti diupayakan mencari HP, mencari nomor WA masing-masing PA-nya. Insya Allah nanti Bu Dian Sekretaris Prodi akan upload kembali di WA grup, dan jangan grup dulu karena ini sangat penting, nanti ada ketinggalan informasi. Grup ilmu Prodi Maba Komunikasi 2020. Anda semuanya jangan ada keluar prodi karena selalu ada informasi masuk di situ. Apalagi sekarang virtual ini nanti ketinggalan informasi tidak ada. Jadi harus aktif. Apapun nanti situ kuliah curhat apa semua yang berhubungan dengan perkuliahan. Dan sekaligus juga media informasi efektif bagi kita semua di prodi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah Sulmi, live lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarange. Sirtop. Dadah. See you again. Bye bye. Thank you Kak Wardah, Ibu Danarina. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Mari Kidi. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Ya.